Hakim-Hakim 16 ayat 17. Saya membacakannya dari kitab IMB. Maka Simson menceritakan kepadanya segala isi hatinya. Ia berkata kepadanya, "Pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain." Ini adalah kisah tentang Simson, khususnya tentang kekuatan Simson. Dan pada saat itu, Simson benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa. Orang Filistin adalah musuhnya yang terus mencari rahasia kekuatan Simson. Mereka telah mencoba dengan segala cara, tetapi kelihatannya tidak berhasil dan mereka frustasi. Tetapi ketika Simson jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Delila, orang-orang Filistin ini melihat sebagai sebuah celah yang bisa dimasuki, celah yang membuat Simson suatu kali akan ditaklukkan ketika ia menceritakan rahasia kekuatannya. Karena itu orang-orang Filistin mencoba mendatangi Delila dan berkata, "Cobalah bujuk Simson untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya." Ini benar-benar sebuah strategi bagaimana untuk mengikat Simson dan menaklukkan Simson. Maka Simson awalnya bermain-main dengan Delila. Dia pura-pura menceritakan rahasia kekuatannya. Kalau rambutku diikat dengan tali rami, kalau rambutku dikepang 7 kali lalu diikat, dipatok, kalau rambutku atau diikat dan sebagainya. Berkali-kali Simson itu mempermainkan Delila. Namun akhirnya Simson juga luluh karena Delila terus merayu, merengek, akhirnya menangis dan berusaha untuk meninggalkannya. Dan Simson akhirnya menyerah. Dia menyerahkan rahasia kekuatannya kepada Delila, yaitu kekuatannya ada pada rambutnya yang tidak pernah kena pisau cukur. Dan ketika orang Filistin berhasil mencukur rambut Simson, benar, Simson menjadi lemah dan seperti orang-orang yang biasa, tidak berkekuatan lagi. Pada saat itu Simson benar-benar melihat dirinya gak berdaya. Orang-orang Filistin langsung mengikatnya dan mencungkil matanya, lalu membawanya jadi tawanan. Dan itu adalah hal yang tragis. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai sumber kekuatan? Ya, kita juga punya sumber kekuatan. Tetapi letak sumber kekuatan kita bukan seperti Simson. Atau juga ada orang-orang yang mengandalkan hartanya, koneksinya, pangkatnya, kepintarannya, kekuatannya, atau apapun hal-hal yang namanya fisik. Kalau kita letakkan kekuatan kita kepada hal-hal fisik, itu tidak akan tahan, tidak akan berguna, karena ada batasnya. Lalu bagaimana sumber kekuatan kita? Seharusnya sumber kekuatan kita ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah kita akan mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk berdiri, kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk taat, kekuatan untuk mengabdi, kekuatan untuk mengatasi segala hal,
kekuatan untuk mengakhiri sampai garis akhir, dan itu kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan itu dibangun atas dasar pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kekuatan itu dibangun di dalam keintiman. Kekuatan itu dibangun di dalam hadirat-Nya. Kekuatan itu dibangun atas dasar firman-Nya. Dan kekuatan itu juga dibangun atas persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Kekuatan itu yang membuat kita bisa melihat dari sudut pandang ilahi. Kekuatan itu yang membuat kita bisa berserah dan tulus menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kekuatan itu juga yang membuat kita semakin melekat, karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Maka kita makin mengerti bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup kita.